Ya, mari Pak dipersilakan. Terima kasih yang saya hormati Ibu Pendeta Divina selaku moderator gitu ya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Pendeta Dr. Wahyu Nugroho ya, selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Hubungan Kelembagaan. Terima kasih atas kesempatannya mengundang kami. Ini tanggung jawab kami juga Ibu Devina. Jadi kami merasa bahwa perkembangan zaman teknologi itu bisa menimbulkan dampak yang positif sekaligus juga negatif. Dan ini salah satunya. Jadi sebelumnya tadi sudah dikenalkan, nama saya Bernard Wijaya selaku tadi Kepala Departemen Pengawasan Market Conduct gitu ya. Jadi memang singkatannya Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Nah ini saya mengawasi perilaku gitu ya, bukan mengawasinya kelembagaannya, tapi bagaimana perilakunya pelaku bisnis dalam melakukan usahanya. Dalam kesempatan berbahagia ini, izinkan kami boleh berdiri ya. Oh ya, silakan. Silakan. Boleh berdiri, boleh ke sana-sana juga boleh Pak. Kalau dulu kayaknya kesana terlalu iya ya, nanti jadi takut ya. Jadi sebelumnya mungkin supaya mencairkan suasana, boleh saya pakai pantun ya, memperkenalkan diri. Boleh. Jadi saya punya tetangga namanya Pak Yahya. Kerjanya di Komdak. Komdak tuh di apa? Polisian. Perkenalkan, nama saya Bernard Wijaya dari Departemen Market Conduct. Karena biasanya teman-teman milenial Gen itu mesti dipakai pantun kayaknya supaya bisa mencairkan suasana. Ya, jadi perkenalkan, mohon izin Pak Wahyu, mohon maaf karena Ibu Kaya kami, Ibu Kai kami, Ibu Kiki itu tidak bisa hadir karena pada kesempatan yang sama juga melakukan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pertimbangan Daerah di Jakarta. Jadi bersama waktunya, mohon izin. Ini adalah fenomena yang menarik, waspada investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Jadi saya sudah singgung bahwa awalnya merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Teknologi mengakibatkan segala sesuatu dengan mudah. Kita nggak perlu bertemu fisik, nggak perlu datang ke tempat fisik, berjalan, transaksi dengan mudah melalui gadget gitu ya. Itu dampaknya sangat positif. Inovasi. Jadi kalau sekarang ini saya bicara pinjol, ada yang namanya investasi, ada yang namanya aset kripto. Pernah dengar nggak aset kripto itu apa? Gitu ya. Bitcoin, Ethernet dan sebagainya, token, nah itu perkembangan teknologi. Menghasilkan itu buat para pengusaha, pada orang-orang kaya itu sayang gitu ya. Makanya mereka melihat suatu instrumen, suatu produk yang ditunjang dengan teknologi. Nah, ini salah satu namanya inovasi teknologi ya di sektor keuangan ITSK. Nah, ini salah satu ada aset kripto, ada aset keuangan derivatif gitu dan sebagainya. Ini yang membahayakan, dan ini salah satunya adalah investasi, artinya kita menanamkan uang gitu ya dengan maksud supaya bisa menghasilkan. Karena kalau ditaruh di lemari saja mungkin menghasilkan gitu ya. Maka sayang, oleh karena itu kita menggunakan kesempatan untuk bisa menempatkan uang kita supaya menghasilkan, bisa berbunga gitu ya. Tetapi kalau kita mau mengharapkan bunga, jangan sampai kita lewat batas. Artinya kita wajar-wajar saja kalau kita mendapatkan bunga, kira-kira bunganya berapa sih? Karena pada saat di luar sana tuh sehingga mengaum-ngaum mencari mangsa gitu ya, itu mencari kesempatan. Wah, ini orang punya duit, wah gua tipu nih dengan cara, oh dia kan maunya dapat bunga banyak ya, saya kasih
gue beri kasih dengan bunga 1 bulan di 10%. Kalau setahun bisa 120%, itu mustahil, nggak ada. Di dunia ini normalnya kalau kita berusaha berinvestasi ya, itu maksimal, bukan maksimal ya, rata-rata itu 1 tahun tuh 10 sampai dengan 15%, itu di top banget. Tapi ini sebulan bisa sampai 10-15%, itu kayaknya hati-hati, karena banyak iming-iming gitu ya. Nah ini kita memperkenalkan apa itu OJK sebagai salah satu perkenalan nanti. Kalau saya tidak mengenalkan diri, nanti teman-teman, adik-adik, termasuk anak saya juga, karena sumuran anak saya nih, teman-teman di sini. Apa OJK? Nanti kami yang memperkenalkan juga Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ya. Dan dimaksud investasi ilegal itu apa sih? Pinjaman online ilegal itu apa sih? Dan terakhir adalah perlindungan data pribadi supaya kita hati-hati menggunakan data informasi kita. Lanjut, ini mengenai OJK. Ini singkat saja. OJK itu lahir dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, gitu ya. Tentang OJK. Ini lahir karena adanya pelimpahan kewenangan dari Bank Indonesia yang mengatur dan mengawasi tentang perbankan, gitu ya. Kemudian dari Kementerian Keuangan melimpahkan kegiatan pengaturan dan pengawasan pasar modal dan juga industri keuangan non-bank. Lahirlah OJK 2011, undang-undangnya ini. Kemudian perkembangan adalah di tahun 2023 kemarin, tepatnya tanggal 12 Januari 2023, telah disahkan namanya Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau disebut dengan Undang-Undang UASK atau Undang-Undang Omnibus Law. Kenapa Omnibus Law? Karena seluruh ada 341 pasal dan 27 bab ini menambahkan dari undang-undang yang saat ini ada. Tapi undang-undangnya banyak tuh, ada Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang OJK, Undang-Undang tentang kripto, Undang-Undang tentang perbankan dan sebagainya. Supaya satu dibuatkan undang-undang di sini. Ini sebagai penalakan saja, dan ini salah satu yang menambah amanat undang-undang sebagaimana sebelumnya menjadi kuat, karena kita ditambahkan dengan peran antara lain tadi melakukan pengawasan terhadap koperasi, gitu ya. Salah satu koperasi juga akan diawasi sama OJK, mengatur tentang inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk aset kripto, aset keuangan derivatif, aset keuangan digital dan sebagainya. Termasuk adalah kewenangan dalam melakukan tadi pemberantasan satuan waspada investasi lah, gitu ya. Ini salah satu petinggi kami semua, ada 11 kesebelasan ada 11 tepatnya, dengan diketuai oleh Pak Mahendra Siregar. Beliau juga anak Tuhan juga, gitu ya. Kemudian ada Pak wakilnya Pak Mirza, dan jajaran di bawahnya ada 9, totalnya ada 11. Ini sebagai perkenalan saja. Saya berada di UIN sini. Ibu Frederika Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Nah, salah satu tugas beliau adalah ini, melakukan sosialisasi dan sebagainya supaya sama-sama kita melakukan dalam rangka upaya kesejahteraan masyarakat umumnya, gitu ya. Perkenalkan, namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik, anak-anak juga, ini yang namanya kita kenal dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan keuangan. Ya, jadi kalau teman-teman punya, saya tahu produk asuransi jiwa, saya tahu produk asuransi tentang unit link, nah, itu namanya literasi, tapi yang kaitan dengan keuangan. Saya tahu kalau saya beli tabungan ataupun saya menemukan uang di tabungan bank A, bank B, C, saya tahu persyaratan ini, kemudian dapatnya bunganya seperti ini. Nah, itu namanya literasi, gitu ya. Di sisi lain ini ada inklusi. Inklusi adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan atau layanannya di dalam tadi
sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Jadi kalau kita sebagai penabung, sebagai deposan, sebagai giran, sebagai pemegang polis, itu namanya kita sudah inklusi, artinya kita sudah memanfaatkan produk gitu ya. Tapi yang baik adalah sebelum kita melakukan inklusi, memanfaatkan produk, kita tahu dulu literasi. Nah, sekarang saya mau tahu nih teman-teman ini. Kondisi Indonesia, umumnya orang-orang di Indonesia itu beli dulu, inklusi dulu, makanya jumlahnya sampai dengan 85% dari survei. Sedangkan pengetahuannya belakangan 50%. Dia ada gap di sini. Orang beli memanfaatkan produk dia tanpa mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu produknya dan sebagainya. Nah, ini kebiasaan orang-orang Indonesia. Saya mau tahu nih, di sini pasti saya juga yakin bahwa teman-teman punya motor ya, minimal punya motor, punya mobil. Nah, salah satu persyaratan untuk mengendarai motor atau mobil adalah kita punya SIM dan SNK. Tapi tahu nggak adik-adik bahwa di dalam SNK itu tercantum kata-kata ini SWDKLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan gitu ya, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Pernah tahu nggak buka di SNK-nya? Itu apa itu sebenarnya? Itu sebenarnya ada asuransi. Jadi kalau kita semua pengendara mobil motor kalau kecelakaan gitu ya, kecelakaan dalam arti kata kecelakaan bukan tunggal. Kalau kecelakaan tunggal artinya kecelakaan kita naik motor tiba-tiba kita nabrak sendiri, itu tidak diganti. Tapi kalau kita tabrakan minimal ada dua pengendara, itu bisa mengajukan klaim untuk melakukan penggantian, itu asuransi. Dan kita tahu bahwa ternyata kita setelah beli motor dulu, beli mobil baru ternyata ada asuransi. Nah, itu contoh. Jadi kita lebih inklusi daripada literasi. Fenomena lain sekali lagi, kita tahu nih di tanggal 15 November 2023 ini akan main Coldplay gitu ya di Gelora Bung Karno. Nah, anak-anak milenial sekarang nih buka pinjaman online, cuma mau beli tiketnya doang. Padahal tiketnya mahal, sampai dengan 15 juta loh. Ada kelas-kelasnya ya, kelas galeri dan kelas lain. Tapi yang mahal dengan 15 juta, bahkan lebih karena istilahnya dicalokkan gitu ya, sampai lebih. Tapi rela untuk beli itu. Pokoknya beli dulu, masalah nanti inklusi lebih dahulu daripada pengetahuannya. Nanti setelah beli, setelah nikmat nonton, dia baru sadar bayarnya pakai apa ya dia. Nah, itu contohnya adalah kita lebih inklusi daripada literasinya gitu deh. Jadi Indonesia seperti itu. Nah, ini sama ya. Jadi setiap tahun kita mengalami defisit, istilahnya apa? Kita lebih banyak inklusi daripada literasinya. Dan ini lebih baik kita membeli daripada tidak membelilah, gitu istilahnya. Nah, ini contoh bahwa di Indonesia itu ada regulator. Regulator itu otoritas yang melakukan pengaturan, pengawasan, perizinan terhadap lembaga di sektor keuangan, gitu ya. Kalau dari kami di sini OJK, jadi kami melakukan regulator terhadap perusahaan-perusahaan fintech ini. Ini fintech itu financial technology, artinya teknologi yang digunakan di dalam rangka menunjang proses bisnisnya keuangan, finansial. Di OJK kami melakukan pengaturan terhadap peer-to-peer lending. Nah, ini salah satu yang namanya pinjol, pinjaman online namanya peer-to-peer lending, bahasa Inggrisnya gitu ya. Ini ada Amas, ada Coinworks, ada Amarta, Investly dan sebagainya. Adalah penyelenggara peer-to-peer lending. Ada lagi yang namanya inovasi keuangan digital, tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi ada lembaga atau penyelenggara keuangan yang menunjang dalam rangka membuat aplikasi ataupun bekerja untuk bisa memberikan dukungan gitu ya. Jadi kalau kita mau menempatkan dana, mana ya yang paling bagus? Kalau kita minjam, di mana yang paling murah? Nah, itu buka-buka aplikasi nih, Cermati misalnya itu ya, Postpay dan sebagainya. Kemudian ada securities card funding. Securities card funding adalah ini mirip kayak perusahaan pasar modal, cuma pasar modal kan harus besar, terus miliaran gitu ya. Dan waktu dia membuka instrumen berupa saham, berupa
obligasi itu harus disahkan di bursa. Kalau di Jakarta, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia. Kalau ini nggak perlu, tapi harus izin. Dan ini sifatnya adalah kecil. Jadi misalnya saya sebagai investor, gitu ya, saya mau menempatkan dana saya daripada dana saya ilegal, idle, saya kerjasama dengan Ibu Pendeta Devina sebagai orang yang nanti akan menggunakan pinjaman dari uang saya. Nah itu saya bilateral saja berdua ini, kemudian kita sepakat ya bikin security crowdfunding, nanti minta izin dari OJK. Bisa sekarang dulu, jadi jangan sangat mudah. Kemudian Bank Indonesia juga salah satu otoritas yang melakukan pengaturan perizinan terhadap alat pembayaran. Jadi kalau teman-teman semua punya GoPay, punya OVO, punya ShopeePay, punya dompet, Doku, Link Aja dan sebagainya, ini izinnya oleh Bank Indonesia. Mereka ini sebagai pembayaran. Ini yang disebut dengan e-wallet atau uang digital gitu ya. Ada e-money juga. Kemudian Kementerian Perdagangan dalam hal ini melakukan penyelenggaraan terhadap perusahaan-perusahaan yang sifatnya e-commerce. Jadi kalau Bapak teman-teman semua mau belanja, ini sudah ada aplikasi marketplace gitu ya, menjual produk segala macam barang, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Mobil, rumah juga ada di situ. Bahkan jual beli data informasi juga ada di situ. Yang legal sama ilegal, karena kebetulan saja banyak orang-orang yang mendompleng gitu ya. Ini ada di Shopee, ada Blibli, Lazada dan sebagainya. Kemudian di Badan Awas Perusahaan Berjangka gitu ya, juga punya melakukan perizinan pengawasan terhadap ya, yang namanya kripto, ini yang namanya komoditas, ini yang mengatur, mengawasi. Kemudian di aplikasi lain ada yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ini ada aplikasi yang digunakan untuk bisa menunjang dalam rangka untuk menghitung perpajakan, kire, pajak, jurnal dan sebagainya. Termasuk ada juga social crowdfunding. Jadi ada aplikasi yang meminta dana dari masyarakat ya, tapi digunakan untuk sosial. Kalau yang benar bagus benar, tapi kadang-kadang gombleng gitu ya. Wah, tujuannya siapa yang mau berdonatur gitu ya untuk membantu yang membutuhkan, tetapi uangnya bukan untuk digunakan untuk membantu yang dibutuhkan, yang membutuhkan, tapi diambil. Ini ada seperti ini social crowdfunding. Kemudian ada lagi yang ini nunggu nanti ke depan, maaf. Nah, ini kita memperkenalkan namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ini salah satu fungsinya adalah Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas ini merupakan kewenangan tambahan dari tadi Undang-Undang Omnibus Law tadi. Ada kami dilihat oleh OJK yang beranggotakan kepada beberapa otoritas, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kominfo dan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktivitas keuangan yang tidak berizin. Tugasnya adalah salah satu melakukan pencegahan. Kalau pencegahan artinya bisa melakukan rekomendasi, memberikan edukasi, melakukan pemantauan. Kemudian dalam rangka penanganan kita bisa melakukan pemeriksaan, menghentikan kegiatan, mengumumkan sampai memblokir, dan juga kita menyerahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti gitu ya. Kemudian sebagai satu penguatan keberadaan kami karena adanya penguatan di Undang-Undang P2SK. Kita masuk kepada investasi ilegal. Nah, yang menarik teman-teman semua, kalau kita berbicara mengenai waspada kejahatan keuangan dan terjerat pinjaman online yang ilegal gitu, ini ada di tahun 2020 adalah social engineering, kejahatan yang membuat uang sebesar 44 juta raib hanya dalam hitungan 11 menit. Ini kisahnya adalah nasabah rakyat Indonesia. Dia ditelepon seolah-olah ya dari petugas banknya menyatakan ini ada informasi yang perlu ditindaklanjuti oleh si nasabah dengan caranya karena yang bersangkutan belum terliterasi dengan baik, nggak tahu, dia menyerahkan one time passportnya OTP, menyerahkan juga CVV ataupun code verification numbernya lah gitu ya, yang kalau ada kartu kredit itu ada 3 angka di belakang itu.
kemudian dalam waktu kadaluarsa dan sebagainya, tetapi tidak tahu bahwa ini digunakan untuk istilahnya itu sebenarnya skimming. Jadi mereka mendapatkan informasi langsung kepada si nasabah gitu ya, dengan cara mencari cara supaya menyerahkan OTP, passwordnya gitu ya, CVT dan sebagainya. Nah, kita harus hati-hati karena sepengetahuan kami sampai saat ini tidak ada satu bank pun yang meminta one time password, CVT dan sebagainya, tidak pernah ada. Jadi kalau yang meminta dipastikan bukan berasal dari bank gitu ya. Sudah pasti dipastikan. Kemudian ada lagi, ini ada cerita tentang ratusan mahasiswa IPB darat pinjol sebanyak 660 juta. Ini kejadiannya seperti ini. Jadi ada satu mahasiswa, ex-mahasiswa, karena dia sudah lulus alumni-nya gitu ya, kumpulkan mahasiswa-mahasiswa, ada sekitar 650-an mahasiswa, dimintain tuh KTP-nya satu persatu, diminta KTP, kemudian diminta tolong dong semuanya buka aplikasi pinjaman ini, buka melalui Google Play gitu ya, atau App Store, buka sama-sama, daftar, dipandu tuh daftar. Awalnya adalah untuk bisa kerjasama dengan si para yang minta KTP tadi ya. Setelah dibukakan, 650 itu dapat pinjaman dari pinjaman online gitu ya. Beberapa ada 2 atau 3 perusahaan online, kemudian dipandu untuk membuka usernya apa dan sebagainya di aplikasi tersebut. Kemudian dapatlah pinjaman itu, karena waktu mendaftarkan sangat mudah. Teman-teman semua hanya cukup membuka aplikasi, kemudian siapkan KTP, kemudian selfie, kirim, itu sudah langsung dibuka. Nanti oleh penyelenggara pinjaman online tadi, dengan rating secara model teknologi, dia bisa mengetahui apakah muka dengan KTP-nya sudah sama dengan KTP yang ada di Dukcapil gitu ya. Kalau sama, sudah pasti langsung otomatis buka saja, langsung terbuka gitu. Dikasih pinjaman, kemudian diiming-imingi. Jadi orang ini yang tadi yang mengumpulkan KTP, dia minta supaya belanja di tempat dia, karena dia membuka sebagai merchant gitu ya, sebagai penjual. Teman-teman itu 650 diminta suruh belanja. Nah, waktu membelanja diminta, tetapi barangnya tidak disampaikan kepada pembeli, tapi memang sudah diiming-imingi, pokoknya kamu beli aja ke barangnya, nanti saya balikin lagi dengan saya tambahkan 10%. Jadi kalau kita beli barangnya, misalnya tadi dapat 1 juta gitu ya pinjamannya, kamu barang 100.000, nanti saya akan kembalikan kamu 110.000, seolah-olah beli barang tapi barang keberangkatan ada, nanti saya balikin lagi dan pinjamannya nanti saya atur. Kenyataannya adalah orang itu kabur, jadi 650 harus menanggung pinjamannya dengan cara membuka tadi di pasai sama. Kemudian kasus lagi ada motif pembunuhan mahasiswa UI main kripto. Ini kami melakukan investigasi. Mahasiswa senior itu melakukan pembunuhan katanya itu karena ngilit pinjaman online, membunuh adiknya yang sukses. Tetapi yang bersangkutan ini, pembunuhnya tersangka ini adalah dia memang main kripto, pernah untung 100 juta tapi pernah juga rugi 80-an juta. Nah, karena kalut gitu ya, karena bingung harus bayar dan sebagainya, dia punya pinjaman online tapi jumlah banyak sih, cuma 2,1 juta dan masih lancar. Tapi melihat adiknya itu punya gadget, punya apa, direncanakan untuk diambil, untuk diminta, dan karena tahuan dibunuh gitu ya. Adik juniornya dibunuh. Dan itu kami sampaikan dan kami temukan langsung pada si pembunuhnya ini. Mereka katanya sih pembunuh ini mengatakan kalap, sudah nggak punya pikir lagi, kenapa? Karena nggak punya akal sehat. Dalam pikirannya hutang harus bayar dan sebagainya. Dia tak ada kesempatan melakukan pembunuhan dan sebagainya. Ini salah satu karena motif-motif tadi. Kemudian ada lagi modus penipuan Jombingo. Pengguna harus buat grup. Jombingo itu adalah market player ya, market player atau yang disebut dengan tadi
marketplace tepatnya. Jadi diiming-imingi buka dulu kalau kita mau beli belanja barang di marketplace ini, grup B nanti katanya murah, dikumpulkan tapi dengan cara top up, bayar dulu, buka dulu, waktu menjadi anggota buka dulu. Nanti pesarannya kalau mendapatkan harga yang lebih murah harus merekrut kembali teman-temannya sebagai anggota lagi. Uang terkumpul kabur. Nah, ini salah satu motif-motif gitu ya, dan modus-modusnya. Kerugian masyarakat itu 126 triliun loh teman-teman semua sejak 5 tahun terakhir gitu ya. Yang paling besar di tahun 2002 ini 112 triliun. Dan ini singkat saja, ini data-data paduan kami adalah seperti ini terkait dengan investasi ilegal, ada kurang lebih sebesar 6 ribuan gitu ya, totalkan semuanya. Ini sebagai informasi saja. Ini juga sama dari 2017 dengan 2023, satuan tugas tadi telah melakukan, sebenarnya ada tugasnya ada. Mereka telah melakukan pemberantasan ini terhadap 6.000 ya, 6.000 perusahaan investasi ilegal, pinjol legal, dan gadai ilegal. Tetapi semakin banyak kita memberantas, semakin banyak pula yang tumbuh. Jadi kalau satu hilang, 1000 berganti itu ya. Ini memang seperti ini, dan karena mereka puting-putingan. Nah, sebenarnya ciri-ciri investasi ilegal itu seperti ini gitu ya. Ada 5 secara umum ya, teman-teman semua. Yang pertama adalah menawarkan keuntungan yang tidak masuk. Jadi saya bilang tadi, bisnis normalnya adalah kalau kita ingin mendapatkan investasi gitu ya, itu pasti dalam 1 tahun itu sekitar 10-15% maksimal. Itu namanya normal. Tapi kalau diiming-imingi, pokoknya kamu ikut aja, ini investasi ini bagus, sampai bisa dalam sebulan 15%, itu udah make sense gitu ya. Mereka mengiming-imingi seperti itu. Kemudian metodenya salah biasanya investasi seperti judi, nggak selalu judi sih ya, tapi rata-rata mudah. Jadi pokoknya kamu kalau melakukan investasi nggak perlu kemana-mana, pokoknya duduk diam, dengar, untung. Nggak mungkin juga. Kalau mau yang mencapai besar-besar seperti ya, caranya adalah ada nanti sekian bawahnya ada yang nama robo trading dan sebagainya gitu ya. Kemudian adalah aplikasi ini pasti tidak memiliki izin. Jadi Bapak Ibu sekalian mau mengetahui apakah ini ada izin atau tidak, nanti Bapak Ibu tanya ya, nanti ada juga hasil link-linknya. Yang jelas mereka pasti tidak memiliki izin. Karena kenapa? Kalau izin pasti akan melihat. Kalau mau menawarkan sesuatu produk, nggak mungkin keuntungan dan berlebihan. Itu pasti akan kita lakukan seperti itu. Oleh karena itu dia pasti tidak berizin. Yang keempat biasanya menggunakan influencer. Nah ini salah satu yang fenomena menarik. Anak-anak muda sekarang kalau melihat orang yang diidolakan, bisa selebgram, bisa sportsman, bisa dan sebagainya gitu ya, termasuk tiktokers, youtubers dan sebagainya. Kalau diidolakan, apapun yang dibicarakan untuk menawarkan produk, wah langsung diterima. Ini salah satu nggak boleh, karena mereka ini adalah bisa ngomong tetapi nggak tahu produk itu apa. Intinya seperti itu. Jadi yang baik adalah orang menawarkan tapi dia sendiri sebagai pelakunya, dia sudah tahu. Orang yang pernah merasakan, pernah menggunakan sebagainya, itu biar bisa menawarkan dengan baik. Nah ini biasanya influencer gitu, atau menggunakan tokoh-tokoh agama, mohon maaf, digunakan juga pendeta gitu ya. Saya melihat, Bapak bisa lihat di YouTube, ada pendeta yang menawarkan dalam khotbahnya gitu ya, meskipun ini sebenarnya nggak secara langsung, dalam khotbahnya menggunakan kata begini, belilah produk asuransi jiwa, karena akan menguntungkan bagi anak-anaknya sebagai warisan. Nah, ini digunakan tuh sama orang yang bertanggung. Video itu digunting sedemikian rupa, kemudian dijadikan sebagai promosi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk asuransi jiwa. Kita juga digitukan, Bapak Ibu, hati-hati juga. Bukan artinya nggak penting pendeta ya, tapi orang yang tadi menggunakan cuplikan video pendeta digunakan untuk menjual produk pelayanan berupa produk asuransi. Kemudian ada lagi ini menjanjikan bonus jika berhasil menggait pengguna baru. Jadi multi-level marketing, member get member. Pokoknya kamu kalau mau menjadi user, kalau kamu mau beli produk, kamu mau ikut aplikasi kami, undang dulu ya teman-temannya. Jadi kamu
kamu dapat berhasil mengundang satu, nanti saya kasih bonus. Semakin banyak kamu undang orang lain, semakin banyak bonusnya. Multi level marketing gitu ya. Jadi benar, ini benar, awal-awal benar. Ini namanya Ponzi scheme skema. Jadi semakin banyak orang datang, itu memang dikasih bonus tuh. Benar, memang pertama-tama, tapi makin lama, karena uang yang masuk itu digunakan sebagian diambil untuk memberikan bonus kepada yang membawa member tadi. Terus begitu, tapi lama-lama nggak mampu, akhirnya kabur. Gitu ya. 3 bulan pertama biasa pengalaman kabur. Nah ini salah satu modusnya tadi ya, ada yang namanya robot trading. Robot trading itu adalah aplikasi yang menawarkan underlying-nya adalah pokoknya kamu beli aplikasi robot trading ini. Jadi Bapak Ibu kalau yang namanya investasi kadang-kadang kita menggunakan aplikasi yang bisa digunakan di broker ya. Broker tuh perantara antara pembeli penjual dan biasanya bermain di instrumen di pasar modal. Nah ini ada zaman sekarang ini robot trading adalah aplikasi yang menawarkan Bapak Ibu menempatkan di produk ini, beli di forex ini, udah nggak usah khawatir karena robot trading ini akan yang menghitung, akan yang menunggu. Kalau Bapak Ibu untung, dia akan ngasih informasi ini untung, jual, beli dan sebagainya. Kenyataannya enggak. Trading ini kenyataannya adalah dia ini diatur bahwa tidak akan pernah menang. Gitu. Sama hal dengan binary option. Jadi kalau Bapak Ibu benar mendengar ada beberapa crazy rich Indonesia gitu ya, termasuk ada di Maluga, kemudian ada yang di Jakarta, ada Surabaya, di Medan, itu menggunakan ini. Mereka kaya banget karena ini mereka punya binary option, jadi buka aplikasi yang menawarkan kepada investor, pokoknya aku hanya menebak ini produknya menang, naik atau turun, hanya begitu saja. Nggak mungkin kan dengan ini yang sebenarnya semacam kayak judi, macam judi. Nah. Masalah adalah ini saya pernah beli juga produk ini, ya saya tahu juga robot trading dan binary. Jadi antara satu aplikasi dengan aplikasi lain sudah disetting sedemikian rupa. Saya ambil contoh begini, saham BCA misalnya gitu ya. Saham BCA hari ini misalnya 15.000. Di dalam binary option itu cuman kamu mau pasang berapa? 1 juta ya. Kamu besok 1 juta dengan catatan 15.000 besok, kalau besok naik kamu dapat 50% dari 1 juta. Cuman begitu. Nah kenyataannya hari ini memang sahamnya naik tuh 15.100. Tetapi di settingan kita itu 14.950. Jadi nggak mungkin menang gitu. Awal-awal dibikin menang, tapi lama-lama kalah semua. Akibatnya ya tadi Presiden Indonesia itu pada kaya karena ini. Aset kripto yang saya bilang baru, aset kripto itu adalah produk instrumen yang tadi di-create oleh pengusaha-pengusaha kaya, tetapi memiliki teknologi yang tinggi, saking canggihnya kita sendiri nggak tahu bagaimana cara menghitungnya. Kripto ini adalah sebagai komoditas, alat, tapi bukan alat pembayaran ya. Kalau di beberapa negara sebagai alat pembayaran, tapi di Indonesia dinyatakan aset kripto bukan alat pembayaran, karena alat pembayaran yang sah hanya rupiah, gitu ya. Ini tidak bisa, tapi beberapa negara bisa nih. Jadi kita beli Ferrari dengan menggunakan kripto, ada Bitcoin, ada token, Ethereum dan sebagainya. Pokoknya itu canggih-canggih. Komoditas ini berlaku di komoditas sendiri, yang mereka bermain di platform sendiri yang namanya blockchain. Jadi semacam kayak cloud gitu ya. Itu diantara mereka sudah sepakat bahwa satu komoditas ini semakin banyak demand, semakin banyak permintaan, semakin tinggi harganya. Cuma karena mereka begitu. Jadi mereka mengharapkan permintaan banyak, orang mau beli produk ini, harganya dengan demikian naik. Kenapa? Karena komoditinya hanya pas-pasan. Misal di-create 1.000 ya 1.000. Tapi kalau yang permintaannya lebih dari 1.000 orang, harga bisa naik gitu ya. Nah ini sebenarnya seperti ini kripto, berbahaya. Ini ada modus main game, semacam arisan. Dari dulu sudah, sekarang masih ada. Jadi kita ini pokoknya kamu nambah 50.000, dapat get member, tambah lagi terus. Nanti uangnya terkumpul, bagi orang yang mengumpulkan uang itu nanti bisa dibagi kepada member baru. Tapi lama-lama dia kabur. Nah ini namanya game Ponzi scheme. Ini terkenal di Amerika, saya lupa namanya Bernard Madoff. Nah itu yang mengkrinya ini. Pernah dengar dari Bapak Ibu sekalian nama Bernard Madoff? Ini yang meng-create money game di Amerika, akhirnya ditangkap karena merugikan masyarakat banyak. Ini money game tadi ya.
Ini contohnya sama nih, kalau namanya money game, pokoknya intinya adalah supaya masyarakat mau menyerahkan uangnya tanpa bersusah payah. Cukup hanya like, view, post di media sosial, cukup menjadi anggota e-commerce dengan sistem penjualan langsung, cukup dengan membeli, tanya ada penjualan e-book, gitu ya. Ada menawarkan cukup dengan cara mengisi uang atau pulsa buat semua tuh. Padahal sebenarnya intinya mereka arisan, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan untuk dibagikan kepada get member. Nanti Ibu Pendeta kalau waktunya itu tolong ingatkan ya supaya nanti Pendeta ada waktu. Nah, ini wasa social engineering. Tadi saya bilang ini salah satu yang fenomena menarik karena masyarakat itu sangat mudah dilakukan upaya mengambil kejahatan oleh pihak yang bertanggung jawab, dan kami juga sulit untuk bisa memberantasnya karena semakin canggih apalagi dengan teknologi. Ini salah satu adalah kita baru memperkenalkan ada 4 modus gitu ya, social engineering yang lagi marak. Pertama adalah ini, mereka menawarkan info ada perubahan tarif transfer bank gitu ya. Intinya adalah dia memberikan informasi kepada nasabah gitu ya, bahwa seolah-olah ada petugas yang dari banknya atau petugas yang formal menginformasikan terjadi adanya perubahan. Bisa saja tadi ada perubahan tarif, bisa juga paket layanan ya, paket kalau di barang ada paket seolah-olah paket ini dari GNT, dari GNA, ada paket dikasih biasanya ke WA. Ada lampiran yang file namanya A.APK, akhiran APK. Itu hati-hati karena once kita membuka itu nanti PK ini semacam Troya. Kalau kita tahu di perang Troya gitu ya, jadi meninggalkan kuda, wah kudanya menarik, pas dibuka mau masuk ke tempatnya keluar tuh anak-anak di dalam Troyanya berisi orang-orang. Ini juga sama. Jadi setelah APK itu diinstal dia, itu keluarlah aplikasi yang akan mengambil informasi yang ada di galeri, informasi ada di password, OTP dan sebagainya, termasuk di mobile banking teman-teman semua. Kita tahu cara dari remote. Jadi tadi yang kayak tadi itu, mungkin Bapak tadi yang di BRI yang 44 juta hanya dengan 11 menit, karena sudah diiming-imingi dapatkan OTP dikasih tahu, kemudian password dikasih tahu dan sebagainya. Dengan demikian leluasa untuk bisa di remote dan itu bisa dikuras. Kalau uangnya sebanyak itu ya habis gitu ya, makin cepat habis. Ini salah satu modusnya. Kemudian tawaran menjadi nasabah prioritas. Ini juga ada juga nih. Jadi ada nasabah prioritas adalah nasabah biasanya bank-bank itu memberikan fasilitas yang lebih ya kepada deposan yang punya uang banyak. Jadi mereka memberikan fasilitas lebih itu. Tapi kadang-kadang ada tawaran-tawaran palsu, seolah-olah dari nasabah dari banknya yang memberikan penawaran ternyata enggak juga. Ya. Kemudian akun layanan konsumen palsu itu juga sama nih. Kalau kita Bapak Ibu hati-hati juga kalau kita mau mengadu gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi pengaduan yang resmi, tetapi ada juga yang ilegal, yang dompleng. Jadi kita seolah-olah mengadu di sana, ngisi nama, alamat, kemudian nomor kartu dan sebagainya, tanpa sadar itu semuanya akan di-keep sama dia dan nanti suatu saat akan diambil melalui rekening Bapak Ibu sekalian. Ini bersama tawaran menjadi agen laku pandai, artinya menjadi agen gitu ya, menjadi broker. Nah, tipsnya adalah jangan mudah percaya apabila terdapat pertanyaan, ya permintaan pertanyaan terkait dengan password, PIN, OTP, MPIN, atau mobile payment ya, atau data pribadi. Itu jangan pernah guna karena saya pastikan tidak pernah bank meminta OTP, password dan sebagainya. Boleh, karena itu haram hukumnya buat peraturan perbankan gitu ya. Nggak pernah. Jadi yang pasti yang minta adalah upaya untuk bisa melakukan permintaan dengan paksa data pribadi. Pastikan kembali website, call center dan hotline yang resmi. Tadi ya kalau misalnya tidak ada akun layanan yang konsumen yang palsu, pastikan ada ini, tanya aja kalau misalnya ini benar atau enggak tidak ya. Jangan sembarangan mengunduh aplikasi tadi yang meminta akses terhadap seluruh data-data di ponsel. Nah ini kadang-kadang tadi kalau kiriman APK kita nggak sadar, kita unduh saja dan kita insert, kenyataannya adalah Trojan gitu ya untuk bisa mengambil data informasi yang ada di dalam gadget Bapak sekalian.
Kemudian blokir nomor telepon atau media sosial pelaku. Jadi kalau tadi ya, kalau kita bawa ini, tadi yang ngirim APK itu blokir aja atau nanti laporkan kepada pihak kepolisian atau kepada pihak-pihak yang akan nanti saya sebutkan di belakang, nanti ada pihak-pihak yang perlu dihubungi. Ini tip-tip saja. Nah, ini salah satu modus sniffing tadi ya. Sniffing tadi adalah mereka menyampaikan informasi kepada calon, kepada nasabah, isinya ada seolah-olah ada paket, seolah-olah ada informasi perubahan, padahal mengirimkan tadi ya akhiran atau file dengan APK yang isinya bisa Trojan virus gitu ya, yang bisa menambah atau bisa masuk ke gadget Bapak Ibu teman-teman semua, kemudian nanti akan di-hack sama dia, akan di-remote sama dia. Caranya adalah untuk melakukan tipsnya adalah aktifkan notifikasi transaksi rekening, cek histori rekening secara berkala, ganti password secara berkala, jangan gunakan wifi publik untuk bertransaksi keuangan. Jadi kadang memang wifi berkan, tapi kalau kita ingin melakukan transaksi keuangan, hindari penggunaan wifi di publik. Jadi kalau kita di mana di rumah sakit atau negara, kalau nggak terpaksa jangan menggunakan itu untuk bertransaksi keuangan dia. Lebih baik kita modem atau menggunakan virtual private number, tapi biasanya berbayar sih biasanya. Next, ini adalah contoh-contohnya ya, modus phishing. Jadi misalnya ini kami sudah melakukan juga. Ini biasanya ngasih tahu nih, selamat siang Kak, ini benar dengan sama, ada paket loh ya, JNT Express, nama ini. Dia apa ya, ini apa akhirannya. Nah kita klik ini, hati nih. Kalau akhirannya APK begini, biasanya hati-hati saja, karena kalau kita melihat pertama kali kita melihat di sini, ini agak hati karena ininya pengirim itu nama nomornya yang enggak resmi gitu ya. Ini hati-hati. Biasanya kalau pengirimnya dengan nomor HP ini pasti ada hal-hal yang memang perlu kita khawatirkan. Kalau resmi biasanya ada pakai nama juga. Tapi sekarang juga aplikasi hebat. Nomor HP itu bisa diganti dengan nama. Ada aplikasinya dan murah. Jadi download saja. Jadi aplikasi yang tadinya nama kita nomor handphone ya nggak dikenal, dapat nanti pada saat kita kirim send kepada teman kita, rekan kita, nama nomor itu diganti dengan nama. Sekarang sudah ada aplikasi. Jadi hati-hati juga karena semakin canggih sekarang ini gitu ya. Ini salah satu metode namanya sniffing gitu ya, melalui kirim paket. Nah ini sekarang tipsnya ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa maraknya investasi ilegal? Ya karena pertama pelakunya itu sulit gitu ya, sulit untuk diidentifikasi dan mudahnya teknologi membuat aplikasi. Apalagi dengan dunia yang tidak terbatas saat ini, sekarang banyak yang main di luar negeri ataupun kita bermain di sini, tapi untuk melakukan kejahatan luar negeri atau kebalikannya orang luar negeri banyak melakukan kejahatan di Indonesia. Kemudian di sisi lagi masyarakat tadi mudah tergiur bunga tinggi, belum paham investasi. Ini salah satu yang memang kita lakukan mitigasi. Caranya dengan edukasi gitu ya. Jadi pahami dulu ini. Kemudian kalau kita mau melakukan investasi, kenali dulu kita profilnya apa ya. Kita apakah risk taker, artinya orang yang mau mengambil risiko, atau risk avoider, orang yang takut ambil risiko. Kita kenali dulu. Kemudian kenali produk investasinya. Investasi banyak macam Bapak Ibu ya. Ada dalam bentuk surat berharga, ada dalam bentuk properti, ada bentuk emas, ada bentuk lainnya gitu ya. Kenali. Yang paling aman saat ini ya Bapak Ibu sekalian, yang paling aman adalah investasi dengan emas ataupun dengan properti. Agak aman. Karena wujudnya ada gitu ya. Yang agak hati-hati kalau kita beli saham, obligasi, kripto apalagi dan sebagainya itu kita kenal dulu dan harus paham dulu Mas saya. Kenali dulu produk ini manfaatnya apa, risikonya apa, kalau ada biaya seperti apa, aturan main seperti apa, baru kita beli gitu ya. Kemudian mulai dari kecil. Jadi kalau kita punya uang, sisihkan ya, misalnya 10%, 20% itu untuk diinvestasikan. Jangan kita punya pendapatan semua 50%-nya, 60%-nya, enggak. Kita hanya menyisihkan sebagian kecil saja untuk berinvestasi. Jangan tergiur juga, jangan greedy juga gitu ya. Kemudian diversifikasi, artinya jangan membeli investasi dalam satu keranjang. Jadi lebih baik belilah
dalam satu keranjang tapi beda-beda macamnya. Kalau kita mau investasi mungkin ada saham, mungkin ada emas, mungkin ada yang lain, tapi beda-beda. Supaya nanti kalau pada saat satu rugi, ya nggak rugi semua, hanya rugi di satu sisi gitu misalnya. Hanya ada diversifikasi. Tidak mudah mengikuti isu emosi. Nah tadi misalnya ada, oh ada menawan seperti ini bunganya 15% bulan. Ini kita harus hati-hati karena tidak pernah menjanjikan normal bisnis itu ya dengan keuntungan yang cepat. Yang keenam adalah memastikan legalitas. Legalnya status apa sih? Apakah badan hukum atau produknya seperti apa? Ada izin nggak dari pengaturan dari otoritas dan sebagainya? Gitu ya. Yang kedua adalah logis tadi, imbal hasil wajar dan memiliki risiko. Kemudian ini studi kasus yang terakhir. Ini kasus di IPB tadi ya. Saya sudah sampaikan ada karena ditawari oleh alumni-nya untuk bisa mendapatkan 10%, tawari dengan cara mahasiswa-mahasiswa untuk membuka akun pinjol, ya. Katanya sih nanti untuk pembelian barang, tapi nggak pernah ada, tapi akibatnya mahasiswa yang akan menanggung cicilannya, gitu ya. Ini ya kerugiannya kemarin 2,3 miliar, korbannya 317 di antara beratus orang. Nah sekarang kita lihat pinjaman online ilegal. Kalau tadi investasi legal ya, jadi Bapak Ibu kalau punya, teman-teman semua kalau punya uang, hati-hati menempatkan kepada perusahaan investasi, jangan sampai ilegal. Sekarang kalau kita bagaimana nggak punya uang, ini masuk ke pinjaman. Pinjaman itu ada pinjaman online ya, pinjaman online itu pinjaman yang digunakan atau pinjaman melalui teknologi gitu ya, dengan gadget dan sebagainya, cara mendapatkan. Ada yang legal, ada yang ilegal. Kita berbicara yang ilegal. Ini pengembangan yang di Indonesia ini yang legal ya, itu ada jumlah peer-to-peer lendingnya 102 perusahaan. Catat teman-teman semua, hanya 102 perusahaan. Tetapi yang banyaknya adalah ribuan ilegal. Jadi biasanya yang ilegal lebih sedikit, di mana-mana juga begitu ya. Yang ilegal pasti lebih banyak daripada yang legalnya. Kita saat ini hanya 102 perusahaan. Nanti teman-teman kalau melihat ada di website OJK. Kemudian lender atau borrowernya, lendernya artinya yang punya uangnya gitu ya, pemberi pinjaman ada 100 atau kurang lebih 1 juta. Tapi borrowernya biasanya juga banyak, 100 juta. Jadi 1:100, lebih banyak orang punya uang, lebih banyak peminjam daripada yang punya uang. Biasa juga begitu juga sih ya, kayak antara gula dan semut gitu ya. Total penyalurannya 528 triliun, itu luar biasa banyak. Nah ini yang bikin menarik. Nah sekarang apa sih ciri-ciri pinjaman online ilegal? Kita berbicara ilegal ya. Pasti mereka tidak memiliki izin resmi. Kemudian memberi pinjaman sangat mudah, hanya KTP, foto diri dan nomor rekening, cukup selfie dan sebagainya. Kemudian, nah ini harus hati-hati teman-teman semua. Ini adalah mereka bisa meminta akses kepada seluruh data di ponsel, berupa bisa masuk ke kontak, bisa masuk ke storage, bisa ke galeri, historical dan sebagainya. Padahal yang resmi adalah camilan, hanya bisa akses kamera, mikrofon, dan location. Kamera biasanya kalau kita mau buka rekening biasanya pasti akan selfie, makanya dibutuhkan izin untuk kamera. Mikrofon artinya kalau diskusi nanti penyelenggara akan hanya juga tuh, nanti harus buka, jadi ada kedengaran suaranya. Location juga harus buka karena supaya tahu pembuka usernya dari mana, sudah membuktikan antara KTP dan waktu mengajukan gitu ya, sepertinya itu. Tapi kalau mereka mintanya dengan kontak, soret, galeri, historical, itu sudah dipastikan ilegal gitu ya. Nanti kenanya adalah ya nanti pada saat nanti ada uang prestasi atau kita tidak bisa bayar, itu nanti bukan kita yang dicari karena kita biasanya kabur, teman-temannya yang diintimidasi ya. Orang lain tadi Pak Wahyu sudah cerita ya, salah satu stafnya itu juga yang berutang tapi yang dimarah-marahin teman-teman kantornya gitu ya, itu juga sama. Karena tadi diminta akses kepada pengikut dia. Kemudian bunga biaya pinjaman dan dia tidak terbatas. Nah, kalau saat ini yang namanya pinjaman online resmi
bunganya memang besar, 0,4% per hari, tapi maksimal hanya 30 hari. Hitung-hitung 0,4 kali 30 hari 12%, tinggi banget. Kalau kita rentenir ya, itu biasanya 3%, 4% sebulan. Tapi ini jauh lebih besar lagi daripada rentenir. Jadi pinjaman online sebenarnya rentenir yang dilegalkan, mau tidak mau. Oleh karena itu kita harus menggunakan dengan hati-hati ya. Mereka sebenarnya berguna asal sepanjang kita menggunakan dengan hati-hati dan juga dengan tentu saja dengan permohonan dari Tuhan kita ya, bahwa kita lead, Tuhan harus melit kita. Kemudian ancaman teror, penghinaan, penyamaran nama baik dan penyebaran foto video ini juga tadi. Kalau karena mereka sudah mengakses kepada galeri, kontak, nanti pada saatnya kalau kita berprestasi ada ancaman, penghinaan, pencemaran dan sebagainya. Identitas pengurus dan alamat kalau tidak jelas, nah ini juga sama. Biasanya jadi ada pengalaman menarik beberapa waktu yang sebelumnya itu ada kantor di daerah Jakarta, itu biasanya menarik tertangkap juga itu WNA itu isinya mereka menghuni satu ruko, isinya karyawannya ada puluhan dengan gadget-gadget dan komputer gitu ya. Mereka hanya akses dia. Jadi once mereka buka user mau buka cepat langsung diberikan pinjaman cepat, tapi mereka sudah terjerat tuh karena persyaratannya mereka telat langsung di debt collector, diancam gitu ya. Ancamannya seperti ini. Dan biasanya penawarannya dengan kamu kondisi pribadi ya, tanpa izin misalnya. Biasa ancaman seperti ini. Ini salah satu ini ya, kenapa marah karena mudah aplikasi sudah berantas, masyarakat tadi literasinya kurang, ada kebutuhan mendesak tetapi lupa untuk membayarnya, gitu ya. Ataupun karena permasalahan lain, nanti saya sebutkan juga. Nah ini juga salah satunya. Ini terornya seperti ini ya. Jadi salah satu bentuk-bentuk terornya adalah kami ingin menginformasikan bahwa tagihan saudara ya sudah lambat. Pembayaran di tanggal kesepakatan. Segera lakukan pembayaran hal ini atau kalau tidak guna menghindar tadi blacklist, BI checking, pengajuan Bank Indonesia dan sebagainya atau akses. Jadi kami akan melakukan akses untuk bisa mengirim kepada saudara, keluarga saudara agar memberikan ancaman-ancaman lah gitu ya. Seolah-olah sudah izin saudara dan kami akan melakukan teror. Kemudian juga ini sama. Ini soal ini kewajiban Anda tidak selesai. Kita pastikan privasi Anda keluar ya. Kalau sudah sampai dengan sore ini tanggal 12 tidak bayar, maka kami ya. Maka sore Anda lihat foto selfie pengajuan yang memalukan dan foto KTP yang akan kita sebarluaskan kepada seluruh kontak di HP Anda, ya, supaya bisa bayar. Gitu. Ini juga sama nih. Selamat siang Pak Ibu, data sini saya dapat laporan kalau Anda nggak bisa selesaikan baik-baik ya kewajibannya. Jadi jika sekarang belum kami terima pembayaran, berarti Anda siap menanggung risiko buruk pada Anda dan dialihkan pada tim kami selanjutnya. Belum nanti ada lagi di sini ya. Kami share hutang kepada saudara, kepada mertua, dan pastikan bahwa di rumah Anda tidak ada riwayat orang yang sakit jantung dan sebagainya, karena takut kaget dan sebagainya. Ini dia intimidasi semua begitu ya. Ini juga sama nih, karena tidak berbayar, dicari manusia laknat, beban keluarga, maling uang perusahaan dengan modus pinjaman aplikasi, gitu, sampai begitu loh, jangan. Ini teror-teror. Nah ini biasanya tidak pernah legal. Saya nggak ngomong bahwa yang ilegal juga begitu, gitu ya. Ternyata ada juga yang pinjaman legal itu karena debt collector. Jadi saya menceritakan kenapa ya, kenapa salah satu pinjaman online ini mudah untuk kemarin ada pernah dengar ya, satu orang tuh dapat pinjaman online ini sedangkan 40 pinjaman. Tadi Pak Wahyu, Pak Daniel ya, bisa ada satu orang dengan 7 pinjaman online. Saat ini kalau teman-teman semua mau minjam, buka aplikasi yang resmi, tetapi
ada aplikasi lain yang dompleng. Jadi kita buka aplikasi A misalnya gitu ya, kita buka, nanti timbul tuh pop-up lain gitu ya. Pop-up lain yang menawarkan yang serupa. Jadi kalau kita buka satu ya, nanti bisa di mirroring. Jadi kalau kita buka nama, kita masukkan nomor KTP, alamat dan sebagainya, nanti data itu akan di mirroring juga gitu loh, ke pinjaman lain. Jadi waktu kita mau mengajukan satu, dapatnya dua. Itu yang kadang berbahaya. Malah bisa lebih dari itu ya. Kemudian ada lagi, karena ada yang pede nih, saya nawarkan minjem satu, ternyata saya dihargai, saya disuruh minjem lain. Itu banyak yang keluar gitu, tanpa disadari tadi minjem satu jadi dua. Kemudian karena persyaratan sangat mudah, tapi Bapak Ibu juga, teman-teman juga nggak ngeh kalau melihat pembacaannya di term conditionnya gitu ya. Jadi ada persyaratan kalau telah 1 hari sekian persen, kalau enggak akan dikejar dan sebagainya. Nah, itu karena saking panik gitu ya, biasanya hari ini kita belum bisa bayar, padahal waktu berjalan terus kena bunga, jadi kita pinjam lagi di pinjaman online lagi yang tadi, karena tawarkan dengan SMS, tawarkan dengan WA dan sebagainya. Itu karena perkembangan zaman, itu teknologi, itu disebut dengan behavior ya, behavior analysis. Jadi kalau kita mau buka internet gitu ya, mau melihat barang ini, nanti berikutnya pada saat kita membuka internet lagi akan ditawarkan tuh produk yang sama, yang serupa. Nah, itu namanya ya perkembangan zaman ya. Dan ini bisa terjadi karena kita menggunakan aplikasi ataupun platform-platform yang tidak bayar atau yang free, yang gratis. Hal yang berbayar biasanya ada iklan-iklan gitu. Misalnya kayak kita, contohnya ya, ini saya jualan kayak misalnya Spotify gitu ya. Kita menggunakan Spotify kalau gratis, ada iklan tengah-tengah jalan. Setelah kita buka lagu atau download lagu, nanti ada iklan-iklannya. Tapi kalau berbayar nggak ada tuh. Tapi mahal gitu ya, dan sebagainya. Ini salah satunya. Nah, ini kita juga sudah melakukan caranya dengan teman-teman di kementerian dan sebagainya. Misalnya tugas Kemenkominfo adalah mereka akan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dilaporkan gitu ya. Dan di Kementerian UKM akan melakukan out izinnya gitu ya. OJK juga sama akan melakukan pembinaan, melarang kerjasama pinjol ilegal, kemudian penguatan KYC-nya. BI juga sama akan melarang perusahaan jasa pembayaran kalau bekerja sama dengan ilegal, penguatan KYC dan kepolisian ada tindak lanjutnya terhadap orang-orang yang dilaporkan dan dikejar sampai ke pidana ranahnya. Nah, tips dalam melakukan pinjaman online, pertama pastikan bahwa legal. Jadi tadi saya sampaikan ada 102 ya, ada 102 perusahaan peer-to-peer yang legal. Teman-teman bisa lihat yang mana yang legal. Ya, kalau yang di luar itu bisa juga berarti ilegal. Kemudian kesesuaiannya, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah, itu yang menarik ada fenomenanya adalah teman-teman milenial Gen Z sekarang ini adalah minjam uang tanpa melihat dampak ke depan. Once kita, kan kita mudah ya, saking mudah karena kita sudah mahir dengan menggunakan gadget, minjam suatu mudah banget, hanya dengan selfie, apalagi kita sering selfie ya, dengan selfie langsung sudah disetujui keluar pinjamannya. Tapi kita tidak mau membaca syarat ketentuan yang berlakunya, perjanjiannya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau buka pinjaman, baca dulu ya ketentuannya ya, dan pastikan legal. Logis enggak bunganya? Yang saya sebutkan 0,4% per hari, maksimal 30 hari atau 12% ya. Kalau yang lebih dari 30 hari sampai dengan setahun, maksimal bunga antara 12 sampai dengan 24% per tahun. Itu ya, itu namanya pinjaman online yang resmi. Kadang-kadang 1%, 1 hari dan sebagainya. Jadi kalau minjem tadi 1 juta menjadi 9 juta gitu ya. Nah itu kan ada apa? Karena bunga berbunga gitu ya. Bunga berbunga itu berbahayanya. Jadi teman-teman perhatikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tadi saya sebelum sampaikan ini fenomena yang sekarang ini adalah banyak milenial ini karena tertarik dengan mau ikut konser, beli konser tiket Coldplay gitu ya yang di Gelora Bung Karno, pinjam dengan pinjol. Atau tadi
wah investasinya yang ilegal menarik nih, dapat bunga sebulan 15%. Kalau saya pinjaman ilegal cuma 0,4 atau 12 sen gitu ya. Saya pinjam dulu, tapi beli investasi ilegal 2 kali kena aja. Udah jatuh tertimpa tangga pula lagi. Udah punya pinjaman harus bayar, investasi ditempatkan itu kabur. Nah itu harus hati-hati. Ada yang begitu? Ada. Orang tertarik karena mau menempatkan investasi yang tadi diiming-imingi dengan 15% sebulan tanpa pikir panjang minjem. Nah minjemnya celakanya nanti kalau pinjamannya yang ilegal, itu 2 kali jatuh, 2 kali ketiban. Pinjam untuk kepentingan yang produktif ya saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya kan memang kebutuhan itu banyak ya Bapak Ibu sekalian, dan penawaran produk lainnya juga banyak. Ibaratnya saya sampai bahwa kan di luar sana kan ada yang menjual rokok gitu ya. Kita tahu kan rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Bahkan ada yang menjual narkoba, tahu kita di mana ada yang menjual narkoba. Narkoba juga dilarang, tetapi ada saja yang mau beli, ada saja yang mau ikut ya dan sebagainya. Nah itu pilihan kita. Pilihan-pilihan itu banyak ya. Kemudian paham tadi ya, pahami manfaatnya, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risiko dan sebagainya. Kemudian ini kalau terpaksa, nah Bapak Ibu kalau terpaksa sudah menempatkan di investasi yang ilegal, sudah terlanjur minjam di pinjaman ilegal. Ini tipsnya yang dapat kami laporkan ya. Kami tidak bisa membayari misalnya gitu ya, enggak, tapi kita memberikan tips dan tindak lanjut dan sebagainya. Yang pertama adalah laporkan ke Satuan Waspada Investasi gitu ya, melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Ini yang ilegal ya. Nanti biar teman-teman kami di sini ada juga kepolisian ya, anggota kepolisian yang akan melakukan investigasi, dan nanti kalau misalnya berdasarkan investigasi bisa ditindaklanjuti sampai kepada penyelesaiannya. Apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restu berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda dan lain. Ini kalau yang legal. Tapi yang legal ya coba-coba saja, biasanya mereka nggak mau. Tapi kalau yang Bapak Ibu kalau sudah terpaksa punya pinjaman legal dan tidak punya kemampuan untuk bisa membayar, kita ngomong baik-baik kepada saatnya. Nanti kita akan kami berdiskusi dengan Asosiasi Pendanaan Fintech Indonesia (AFPI) ya. Jadi mereka mengajukan saja. Bisa saja nanti akan diajukan pengurangan berupa dendanya dihilangkan, bunga dihilangkan gitu ya. Tapi dengan membayar yang sesuai kemampuan, bisa atur. Jadi nggak usah panik dulu ya. Waduh, dengan nggak bisa bayar saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak usah panik dulu. Kita bisa diskusi sama-sama nanti ya. Nama juga tadi laporan dan atur sini. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar uang lama. Jangan mencari upaya gali waktu untuk lubang, intinya gitu ya. Kalau caranya pun terpaksa, cari orang bisa diajak diskusi. Cari teman yang bisa diajak diskusi untuk bisa mencari solusi. Atau pada orang tua ataupun orang lebih tua dan sebagainya untuk meminta solusi lah. Ya. Atau nanti nggak guna nanti ada 1,5 juta kayaknya. Nah ini untuk yang online, apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika, ya tadi diteror, bisa sampaikan kepada saudara kita, maka blokir semua nomor kontak yang mengirim teror tersebut, beritahu ke seluruh kontak di HP Anda bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjaman legal agar diabaikan. Segera lapor ke kepolisian dan lakukan laporan polisi ke kontak penagihan. Jadi polisi juga sudah tahu ya kalau yang legal itu pasti akan diberantas, sanksinya pidana. Oleh karena itu kalau kita berani ajukan ke kepolisian, mereka pasti tidak akan mengejar Anda. Karena pada prinsip kalau dia mengejar dan diketahui oleh polisi, dia resikonya akan lengkap karena ilegal. Jadi pastikan saja hubungi kepolisian ya, kerjasama dengan kepolisian. Nanti polisi akan menindaklanjuti dengan solusi-solusi yang sama lah. Mungkin waktunya juga teman-teman harus dulu, karena kadang-kadang ingin kita menyelesaikan masalah tapi waktu dan tenaga kepolisian juga terbatas gitu ya. Saya agak cepat, kayaknya sudah habis nih ya, 5 menit lagi ya. Nah ini terakhir kasus yang kemarin di UN, di tetangga kita ya, UINS
Surakarta kemarin. Ini kami juga melakukan investigasi terhadap, nah ini mungkin mudah-mudahan jangan di sini ya. Jadi ini kronologisnya adalah biasa karena saat ini ada periode untuk penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan cara festival untuk pengenalan kampus dan festival budaya. Namanya syariah, tetapi rektorat menyampaikan bahwa ada kegiatan, ada. Demanya nyatakan boleh menggunakan dana dari pihak luar. Biasanya gitu ya, biasanya juga begitu, kesempatan untuk bisa mendapatkan donatur dari tempat lain. Nah, permasalahannya adalah ini demanya mencari sponsor ke pihak ketiga, tetapi ada perusahaan yang namanya kan Universitas Islam Nasional Surakarta Syariah. Tapi mohon maaf dia mengundang yang konven gitu ya, pinjaman legal semua. Sini ada BCA, ada Akulaku, kemudian ada Aladin gitu ya. Semuanya resmi. Tapi yang konven bukan bermasalah, artinya kita harus melihat juga kegiatan-kegiatannya. Kalau syariah yang ditawarkan produk-produk yang konven, karena masyarakat makin lama makin jeli gitu ya. Nah ini diundang perusahaan-perusahaan pembiayaan tadi dan juga tabungan. Kemudian pada saat namanya mahasiswa baru ya, jadi sama ketua demanya diminta untuk buka rekening, dipandu untuk buka rekening, buka tadi ada yang namanya Aladin dan juga ada yang PCA dan juga ada yang namanya Laku. Ini buy now pay later. Kalau tabungan Aladin sama BCA itu tabungan, jadi memang itu boleh lah ya tabungan, tapi misalnya hanya konven aja. Oleh karena itu BCA kemarin mencari kesalahannya. Kalau teman-teman mahasiswa tadi yang sudah buka mau tutup silakan, kami buka counternya gitu ya. Kalau enggak silakan aja karena cepat tabung. Yang dipaksa tadi, yang bukan dipaksa sebenarnya, digiring karena untuk membuka rekening pinjaman online tadi, buy now pay later di PD Akulaku ya. Ini sebagai pesan saja, hati-hati karena digiring dan mahasiswa tadi. Nah, salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman adalah adanya penghasilan. Sudah pastilah ya, karena salah satu sumber untuk bisa membayar utang adalah penghasilan dari mana. Nah, masalahnya waktu dibuka rekening tadi, tahu KTP dengan mahasiswa, status mahasiswa diganti, karena mahasiswa biasanya nggak punya penghasilan gitu ya, biasanya gitu. Diganti sama dia, diminta untuk ganti, jadi buruh ya, oke buruh, gajinya tulis saja 1 juta ya, udah begitu. Jadi dipaksa untuk digiring untuk mengisi aplikasi, dan tadinya mahasiswa diganti buruh, tadinya nggak penghasilan jadi penghasilan 1 juta. Gol semuanya. Nah, selidik punya selidik, ternyata si demanya tadi dapat kerjasama dengan perusahaan tadi, kalau saat membuka rekening dapat 50.000. Nah, situ ada masalah, ada 4.000 ya, ada 4.000, dapat lumayan 4.000 kali 50.000 dapat dari si yang bisa kerjasama tadi. Nah, itu permasalahannya. Tapi untung saja masih belum ada nih ya, artinya pinjaman benar, tapi belum nggak macet, belum macet. Ya, tapi bisa jadi macet gitu ya, hati-hati juga. Ini salah satu yang bisa, jadi teman-teman semua kalau misalnya ada permintaan untuk buka rekening, hati-hati ya. Hati-hati juga salah satu caranya supaya kita sesuai kebutuhan kemampuan tadi. Nah, ini yang terakhir adalah masalah perlindungan data pribadi. Nah, ini salah satunya adalah data pribadi itu sangat mudah bocor, sangat mudah di Indonesia. Kalau kita kemana-mana, kita masuk gedung gitu ya, ke kantor yang belum pernah pergi, terus kita datang ke kantor, biasanya kita menyerahkan KTP sebagai tanda bahwa kita bisa dikenali. KTP-nya akan ditahan dulu, kita diganti dengan undangan gitu ya, tamu datang dan sebagainya. Itu kita nggak tahu bahwa KTP itu kan masuk data yang perlu dilindungi ya. Saking mudah mendapatkan KTP tadi, kalau kita teman-teman coba klik KTP apa saja sudah bisa dibuka, itu banyak banget di internet itu. Jadi bukan saja dari KTP yang sudah di-scan gitu ya, dikirim itu akan sudah ada di internet juga. Jadi saking mudah. Caranya ya karena memang kita sangat mudah mendapatkan itu.
Nah, ini ada kasus tadi, ini kemarin ada kasus lagi di Bank BCA, keluar ribuan data nasabah pemegang kartu kredit, benar real. Cuma masanya out of date, datanya udah keluasa, tapi sudah dijual. Tadi diancam, ya BCA itu diancam, ini kalau lu nggak mau bayar, ini gue punya data benar, kalau nggak gue sebar gitu ya, 2% tersebar datanya. Tapi untung saja datanya data lama gitu ya. Maksudnya adalah tadi mengancam supaya dibeli, supaya nggak jadi untuk melakukan jualan data publik, diancam dengan cara minta uang. Tapi BCA berani nggak bayar, tapi 2% dikeluarkan tuh di publik tuh. Yang namanya disebut dengan tadi si Threat Actor X. Ini pelakunya namanya Threat Actor X gitu ya. Ya, ini sudah sama, tapi terakhirnya sudah untuk aman saja. Nah, terakhir, kalau teman-teman semua kena investasi ilegal, pinjaman oleh ilegal, ini bisa hubungi kami ya. Nanti di kontak 157, hanya dengan klik 157, mau gadget, mau di telepon, fix, ini tidak berbayar ya. Jadi 157 bisa hubungi langsung dengan kami. Kemudian kalau melalui email consumer@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id atau lalu website ya, ada sikapi.uamu.ojk.id, ada ini sama juga. Kemudian kalau ada WhatsApp ataupun dengan teks, nomornya sama ini, WhatsApp 081 157 157 157. Kalau masih pakai yang fax juga ada, kami punya juga 021 386 032 atau melalui surat diajukan kepada sini, ke bos kami. Investasi bodong sudah pasti bohong. Mohon maaf mendapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, tapi intinya adalah segala sesuatu yang ada saat ini adalah banyak banget marak begitu. Oleh karena itu kita perlu mendapatkan pengetahuan. Dan kita tahu bahwa pengetahuan itu perlu kita pelajari ya gitu ya, Bapak Ibu sekalian, pengetahuan. Tapi seperti katakan dalam bahwa salah satu sumber pengetahuan adalah Alkitab ya, Bible. Karena salah satu sumber pengetahuan adalah sana. Kedua, kalau teman-teman semua kalau merasa ini membutuhkan sesuatu hal yang perlu keputusan dalam mengambil keputusan, perlu jangan dilakukan dengan cara dua terlebih dahulu. Karena biar bagaimanapun kita punya pemimpin kita yang bisa memberikan solusi. Kalau solusinya belum selesai, pasti ada cara jalan. Nggak usah panik dan sebagainya, kita serahkan saja dan kita berserah kepada Tuhan supaya kita bisa laksanakan dengan baik pekerjaan ini. Demikian, mohon maaf atas penyampaian kami. Saya lagi sampai katakan bahwa burung duri terbang tinggi. Pada akhirnya larinya ke hutan. Cukup sekian sampai di sini, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Beni. Ya, tadi, aku nggak bisa pantun ini, gimana deg-degan, tidak bisa membalas pantun Pak Bernard. Iya, tapi terima kasih banyak untuk pemaparannya. Ini pemaparan Pak Bernard ini jadi salah satu cara untuk membuat kami semua meningkatkan literasi keuangan kami ya Pak. Jadi kalau mengikuti pemaparan Pak Bernard tadi sebetulnya kan melakukan investasi online atau pinjaman online itu kan sepertinya seperti kita memilih kekasih Pak. Jadi jangan hanya melihat yang indah di luar begitu ya, kemudian janji-janji manis yang palsu itu mestinya kita mulai curiga ya Pak. Kalau sudah mulai menawarkan janji-janji yang nggak logis, nah itu mulai discernment juga ya, kan harus discernment ya, harus mengenal dulu, tidak langsung jadian toh, harus dikenal dulu berapa lama dia sendiri, kemudian dikenal itu si pinjolnya, dikenal juga kemudian investasi kalau yang uang dan mau berinvestasi tadi ya. Kemudian tadi kalau sudah pacaran kemudian melakukan abuse seperti pinjol tadi, itu seperti cyber crime juga ya Pak, akhirnya lebih banyak ke cyber crime ya. Betul. Itu juga
jangan diam saja begitu ya, kita harus bergerak mencari perlindungan, mengadukan. Tadi sudah ditulis semua ya, hotline-nya 157. 157 ini Pak, boleh yang terakhir? Baik, terima kasih. 157, terus kemudian mau email dan situsnya juga bisa dibuka, silakan disimpan ya teman-teman. Baik, ini kita akan membuka satu termin dahulu begitu? Ya, satu termin dahulu, mungkin 3 nanya, nanti kalau masih ada lagi kita akan buka termin yang kedua. Mari, silakan. Waduh, ini kalau anak di atas 2021 aku agak lupa namanya, nanti sebutkan nama juga ya, mohon maaf. Saya itu dosen baru Pak, jadi untuk yang angkatan atas saya kadang-kadang agak lupa namanya. Oh, angkatan dulu ya. 1, 2. Oh, mohon maaf. Tidak. Wah, di belakang. Baik. Tes. Bisa sebutkan nama dan pertanyaan. Kalau bisa yang jelas langsung tanya apa begitu ya. Mau memaparkan latar belakang, ya jangan terlalu lama juga latar belakangnya. Baik, silakan. Ya, selamat pagi Pak Bernard. Nama saya Andi. Saya ingin tadi kan melihat paparan tentang perilaku kita yang lebih inklusi ya, maksudnya lebih mudah untuk membeli tanpa punya literasi yang gitu. Nah, ya aku lihat tuh beberapa iklan begitu menggiurkan untuk orang melakukan pinjaman ya. Bunga rendah, cicilan murah, akses mudah, limitnya besar, dan mereka kemudian mengklaim kalau pinjaman mereka ini sudah diawasi oleh OJK. Nah, menurutku ada yang aneh karena OJK ini sedang risau dengan perilaku yang inklusi, karena itu berupaya terus melakukan sosialisasi, tapi pinjol-pinjol ini mengklaim kalau mereka diawasi OJK justru mendorong orang bersifat inklusi gitu. Nah, jadi seperti kontraproduktif klaim mereka terhadap tujuan OJK. Pertanyaanku, ketika mereka sedang mereka diawasi oleh OJK, apa sih artinya diawasi oleh OJK itu? Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Andi. Ya, selanjutnya Bu Asna. Ya, saya Asna. Saya sendiri tidak tertarik untuk meminjam barang legal maupun ilegal karena takut tidak bisa tidur. Nah, tapi saya prihatin karena korbannya kan sudah banyak ya, bunuh diri atau dibunuh gara-gara pinjol gitu. Nah, saya nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh OJK untuk membereskan masalah ini. Terus pertanyaan saya, kemarin saya secara tidak sengaja buka radio gitu ya, terus mendengar tentang pinjol. Saya tidak tahu apa itu pinjol legal apa ilegal karena sudah masuk tengah-tengah. Tapi salah satu persyaratannya adalah itu bisa menggunakan KTP teman. Jadi bukan yang minjam ini yang kasih KTP, tapi bisa menggunakan KTP teman. Nah, jadi nanti uangnya dia yang dapat, tapi yang dikejar itu temannya yang punya KTP. Nah, ini masalah Pak. Apalagi itu tadi ya yang seperti Pak katakan bahwa KTP kita kan tersebar di mana-mana, mengurus apapun pakai KTP. Nah, jangan sampai KTP kita itu digunakan tanpa kita yang punya KTP tahu gitu ya. Nah, kira-kira apa ada solusi gitu ya untuk mengatasi masalah ini? Kalau tidak, ya bisa jadi masalah besar gitu ya. Ada banyak sekali korban yang akan menjadi dampak dari pinjol ini. Jadi mungkin ada usaha untuk membereskan pinjol-pinjol yang ilegal itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Ya, selamat pagi Pak, saya Glendi.
Baby Lubis. Ya, saya mau bertanya, dari tadi kan kita bicaranya mengenai masyarakat yang harus menjaga data mereka. Lalu bagaimana dengan pemerintah sendiri yang dulu sempat kebobolan datanya? Karena dulu kan sempat data penduduk Indonesia itu kan dan saya jujur sempat mengakses data cobaannya dia di Reddit. Itu dia ngasih 1 juta datanya dulu untuk membuktikan apakah ini benar atau bohong. Dan saya buka aksesnya itu dan benar ada 1 juta data penduduk Indonesia di situ. Nah, bagaimana dengan pemerintah sendiri yang nyuruh saya untuk menjaga data saya, sedangkan di sisi lain pemerintah sendiri gagal untuk menjaga data saya gitu. Yang pertama. Yang kedua tadi, bagaimana jika KTP yang saya berikan di beberapa waktu lalu itu saya beli motor. Nah, ini saya kasih KTP nih Pak. Tapi bagaimana di beberapa waktu depan nanti KTP saya itu justru dipakai si dealer ini. Jadi kan kesannya kan bukan saya memberikan nama orang asing, tapi karena kebetulan saya pengen beli motor, jadi saya kasih KTP saya untuk STNK saya gitu. Ini kasusnya sama seperti IPB tadi sih, tapi ini di bawah instansi dealer motor gitu. Yang ketiga ini saya kurang setuju sama Bapak bilang aset kripto adalah investasi bodong. Padahal di sisi lain yang sama, di sisi lain itu sama aja seperti investasi di bursa efek seperti saham beca atau Indomie gitu. Nah, apakah hanya karena tidak terdaftar di OJK maka Bapak mengatakan hal itu ilegal? Di saat banyak orang pintar berekonomi rendah sangat terbantu dengan hal itu. Anggap saja ada seorang ayah, dia ingin menyekolahkan adik di UKDW, bercita-cita bahwa anaknya jadi pendeta. Tapi ayahnya ini nggak punya uang, tapi dia belajar nih bagaimana cara mainkan di BTC. Nah, itu kan bagaimana itu? Tanggapan Bapak mengenai hal itu gitu. Saya rasa justru BTC itu sendiri, Bitcoin itu sendiri bisa menjadi opsi yang cukup baik jika dipelajari dengan baik gitu Pak. Ini kasusnya di saat dirinya nggak memberikan beasiswa Pak ya. Saya juga rasa bahwa kripto bisa dijadikan tukaran uang Pak di era sekarang Pak. Analoginya seperti ini. Saya adalah seorang seniman. Saya ini menjual jasa saya di pasar internasional. Sekarang pertukaran uang itu bisa dilakukan melalui PayPal gitu. Tapi di sisi lain, Indonesia saat ini sedang menekankan platform PayPal itu sehingga proses transaksi itu sangat sulit dan butuh berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Karena saya punya banyak teman yang menjual jasa mereka di pasar luar gitu. Butuh waktu berbulan-bulan untuk cair. Uang cair itu belum dipotong oleh pajak. Jika kesannya di sini pemerintah itu sudah buat orang susah, malah uangnya diambil dengan berpajak gitu. Mending saya pakai kripto saja, mending saya bertransaksi pakai Bitcoin saja, Ethereum saja, dibandingkan pakai PayPal segala macam gitu yang terdaftar di OJK misalnya. Prosesnya cepat, untungnya pun sesuai. Ini kan sama aja kayak orang kaya di Indonesia yang membayar lawyer untuk menghindari pajak besar bagi perusahaan mereka. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mari kita silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya mudah, tapi jawabnya susah. Yang pertama Mas Andi tadi ya, pinjol. Mungkin saya berbicara bahwa teknologi itu memudahkan ya, memberi dampak positif dan negatif. Dan salah satu dampak positifnya adalah kita mudah untuk melakukan transaksi keuangan, mau menempatkan, mau membeli produk dan sebagainya mudah karena dengan teknologi. Tetapi dampaknya adalah saking mudahnya teknologi bisa menimbulkan risiko atau berdampak negatif ya, khususnya juga bagi kaum yang perlu kita lakukan pelindungan, misalnya kaum disability, kemudian orang tua dan sebagainya, ataupun mereka-mereka yang gaptek dia, gak ada teknologi. Nah, ini salah satu memang dampak yang perlu kita lakukan pelindungan. Ada beberapa cara, tadi salah satunya adalah kita mengetahui produk-produk layanan keuangan ini sangat berinovasi, kreativitasnya tinggi banget. Karena disebut dengan ada namanya ITSK, inovasi teknologi di sektor keuangan. Yang saya sendiri nggak paham, apalagi kripto tadi ya, katakan Mas Dendi tadi. Ini oleh karena itu salah satu caranya supaya kita memitigasi terhadap produk-produk layanan keuangan yang dipasarkan, gitu ya, yang dipasarkan di berbagai media, bisa di media daring,
media cetak, media sosial dan sebagainya. Ini yang dengan cara beriklan. Kita juga mengerti kalau pelaku bisnis ingin melakukan promosi di iklan melalui iklan itu ya, kita atur dengan cara apakah mereka melakukan secara akurat, secara jujur, secara jelas dan tidak menyesatkan. Secara jelas kita sebutkan bahwa kalau mereka mau memasarkan produk oleh siapa, salah satunya adalah dengan cara oleh pelaku bisnis yang legal. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu legal? Ya kita katakan harus ditulis dengan logo dari pelaku bisnisnya ya. Jadi kalau misalnya tadi ada Investri, logonya Investri. Kemudian harus dikatakan ada pernyataan statementnya beri izin dan diawasi oleh OJK. Kalau yang ilegal dipastikan tidak akan membuat seperti ini. Tetapi mereka berani. Oleh karena itu kita punya pemantauan. Bagi mereka yang tidak menyatakan salah satunya bentuk transparansi tadi ya, kejelasan tadi dengan berupa statement berizin dan diawasi oleh OJK, ini kita melihat salah satunya adalah mereka mengikuti ketentuan. Artinya tadi kita memastikan supaya masyarakat yang tidak mengetahui siapa nih yang menawarkan produk ini dengan kata-kata berizin dan diawasi oleh OJK ini sebagai salah satu persyaratan. Nah, kalau mereka tidak menyatakan ini kita tegur. Kenyataannya ada juga yang ilegal menyatakan mereka berizin dan diawasi oleh OJK. Kita sampaikan ke teman-teman kita di Satgas Waspada Investasi untuk dilakukan penyelidikan dan sebagainya. Ini salah satu cara ya. Kemudian ada lagi kata-kata yang tidak menyesatkan. Nah, ini biasanya kita melihat kalau produk layanan itu tentang keuangan gitu ya, yang sifatnya kompleks. Nah, keuangan itu biasanya dilakukan pengambilan kesimpulan oleh orang dewasa. Tetapi ada iklan yang dimana pelaku utamanya ataupun orang yang membawakan misalnya anak-anak di bawah umur 5 tahun. Nah, ini kita tegur juga. Ini menyesatkan. Bagaimana mungkin anak ini sebagai subjek dari iklan menawarkan objek dari produk keuangan. Ini kita tegur juga tuh. Gitu ya, salah satu. Ini salah satu caranya kenapa kita memutuskan satunya adalah bahwa bagi pelaku bisnis yang legal di dalam memasang produk layanannya di berbagai via, itu salah satu persyaratannya supaya jelas harus tulis berizin dan diawasi oleh OJK. Itu maksud seperti itu ya. Tadi apa Ibu Asna ya? Ibu, ya apa yang Ibu sampai Ibu Asna ya. Apa yang sudah dilakukan oleh OJK akan bayar pinjol? Waduh, memang ini pertanyaan sangat sulit. Karena pinjol itu adalah digerakkan oleh niat dan juga kebutuhan, gitu ya. Niat ini artinya dibagi dua, ada niat yang baik dan niat yang tidak baik. Kalau niat tidak baik, lebih banyak daripada niat baik. Pelaku-pelaku bisnis yang ilegal ini punya niat yang tidak baik untuk bisa mengeruk keuntungan dari kelemahan atau ketidakpengetahuan dari masyarakat, khususnya yang tidak memiliki literasi yang baik gitu ya. Itu kaitannya dengan itu yang ada niat. Yang kedua adalah kebutuhan. Nah, kadang-kadang kebutuhan ini berbeda dengan keinginan. Jadi kita harus pastikan bahwa yang benar-benar kita lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan kita ya, bukan keinginan kita ya. Jadi kalau kita merasa, mau tuh kayak, tapi kalau kita nggak butuh nggak usah. Tapi kalau kita butuh, jangan juga dipaksakan beli, harus dengan kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan ya udah, mungkin suatu saat nanti kita juga akan beli, gitu ya. Kalau kita punya rezeki, gitu ya. Ini kita perhatikan juga. Kedua adalah dan kita sendiri. Kita tahu bahwa pengetahuan adalah takut akan Tuhan adalah salah satu sumber pengetahuan. Nah, ini yang kita perlu minta perlindungan. Karena biar bagaimanapun banyak cara yang menawarkan di luar kemampuan kita. Sadari atau tidak sadari. Jadi mohon izin juga Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia tidak untuk mengajarkan mencari kekayaan, tetapi mengajarkan mengenai perilaku. Kasih tadi yang Ibu Pendeta tidak katakan. Kasih itu perilaku Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Bukannya kekayaan. Kekayaan tetapi kekayaan di surga ya. Bagaimana untuk mendapatkan kekayaan surga? Caranya apa? Dengan berperilaku, memberikan kasih sesama dan juga kepada Tuhan kita.
Ini salah satunya. Kemudian mitigasi kepada KTP yang digunakan orang lain, KTP kita digunakan untuk pinjaman orang lain. Jadi dasarnya begini Ibu Asna, bahwa pada prinsipnya perusahaan pinjol ini adalah perusahaan yang diperlukan karena kemudahan memberikan kecepatan di dalam pelayanan. Beda dengan yang konven, kalau kita datang ke bank, kita pinjam dengan ke perusahaan pembiayaan, itu butuh waktu. Cepat-cepatnya mungkin 2-5 hari. Dan itu bagi orang yang membutuhkan cepat, itu sudah tinggalan. Artinya momennya sudah nggak ada lagi gitu ya. Nah, timbullah yang namanya pinjam online, peer-to-peer lending gitu ya. Yang sangat cepat. Karena dengan prosesnya mudah, nggak perlu ketemu fisik, cukup dengan selfie, kemudian pastikan antara KTP yang dipegangnya dengan mukanya itu sama, sepanjang itu sama, dan sudah punya link ke Dukcapil gitu ya, kependudukan dan sipil, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negeri, itu sudah sah. Itu seharusnya seperti itu. Jadi kalau yang pinjaman yang legal, kenapa dia harus melakukan selfie antara KTP dengan mukanya? Karena ada namanya rating, jadi ada kredit model. Itu bisa melihat dengan kecepatan ukuran tertentu antara gambar dengan KTP-nya dia, foto KTP-nya dia, dan itu dia punya link dengan server di Dukcapil. Kalau datanya sama dengan yang digambar fotonya itu sama, berarti permasalahan terjadi adalah kalau KTP kita, tapi mukanya orang lain, nah itu masalah itu. Saya belum pernah ada kasus seperti ini ya. Kalaupun kasus terjadi benar-benar, berarti ada istilahnya engineering. Jadi bagaimana caranya itu? Mungkin foto kan nggak bisa diubah ya, foto nggak bisa diubah. Mungkin di KTP-nya diganti dengan KTP fotonya dia. Biasanya kalau terjadi seperti itu. Tetapi saya pastikan bahwa perusahaan yang legal pasti akan membaca, sudah akan melihat nih. Oh, kalau foto yang ditampilkan di selfie dengan KTP fotonya nggak sama, pasti tidak akan link ke Dukcapil, Catatan Pendudukan Sipil. Kalau itu nggak sama, artinya nggak eligible untuk diberikan syaratan untuk PA. Kecuali yang kejadian ilegal tadi ya. Kalau ilegal jangankan persyaratan yang resmi, yang namanya ilegal apapun namanya, yang penting bisa cair dan nanti akan dicerat itu ya salah satunya. Nah itu mungkin kita perhatikan juga. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Glenny. Ini apakah tadi kripto investasi bodoh? Enggak, saya nggak mengatakan bahwa investasi kripto itu bodoh atau ilegal. Enggak. Cuma harus hati-hati karena berisiko tinggi. Iya. Nah, karena produk ini, kripto ini instrumen yang berisiko tinggi. Kenapa berisiko tinggi? Karena sedikit banyak orang yang tahu gitu ya. Dan ini memerlukan pengetahuan, kemudian keterampilan sama keahlian di dalam berteknologi menggunakan computers. Ini pasti kan kripto main di situ ya. Kripto itu sebenarnya komoditas ya. Sama seperti jagung, emas, perak dan sebagainya, sama. Sebagai alat tukar untuk komoditi. Cuman kalau di sini sebagai komoditi, tapi bukan sebagai alat pembayaran. Karena berdasarkan undang-undang tentang transaksi keuangan gitu ya, sebagai alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Dan komoditi berupa kripto ini tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Itu di Indonesia. Luar negeri ya silakan. Ada beberapa negara kripto itu sebagai alat pembayaran. Ini karena tadi sifatnya adalah produk yang berisiko tinggi, karena memerlukan teknik yang tinggi untuk mengetahuinya. Kadang-kadang ini digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah ini banyak nih, dari salah satunya adalah kan ada robot trading, ada binomo, kemudian ada juga tadi dengan cara scheme ponzi atau money game, termasuk dengan kripto ya. Kenapa digunakan? Karena dipastikan kripto yang digunakan untuk investasi ilegal ini adalah investasi kripto tadi pasti legal. Karena saat ini untuk bisa mendapatkan kripto sebagai alat komoditas itu di Bapepti saat ini ya. Di Bapepti ada sekitar, kalau tidak sekarang ini ada 300 atau 400-an berupa kripto yang sudah didaftarkan.
yang di Bapepti. Jadi banyak banget. Tadi ada token, ada Bitcoin, ada yang lain dan sebagainya. Saya juga nggak paham mengenai kripto. Tapi intinya adalah ini sebagai alat komoditi yang bisa digunakan sebagai tadi salah satu cara untuk berinvestasi. Kalau di luar negeri sudah banyak. Kenapa tadi prinsipnya? Karena bagi orang kaya, uang idle itu haram hukumnya. Dia maunya pasti uang bisa berlipat ganda gitu ya, menghasilkan. Caranya gimana? Ya, ciptakan kreativiti yang tidak ada menjadi ada, salah satunya kripto tadi. Nah, pada prinsipnya kripto itu adalah alat komoditi ya, dan berlaku hanya di komoditasnya dengan menggunakan platform yang sudah di-create dan biasa bermain di blockchain. Blockchain itu kayak semacam kayak marketplace kita ya, kayak misalnya Blibli atau di Lazada, tapi kita bermain di arena platformnya di marketplace tadi. Blockchain juga sama, dia bermain untuk areanya yang tadi komunitas yang kripto. Hanya mereka yang tahu, hanya mereka yang tahu. Cuma masalahnya adalah saking kita sulitnya mengetahui kapan naik, kapan turun, kapan bisa tambah nilainya, kita sendiri nggak tahu, karena yang tahu adalah sistem ataupun penyelenggara itu. Cuma kira-kira ya kalau kita juga punya pulsa ya, punya pulsa Telkomsel, Indosat dan sebagainya. Apakah kita tahu bahwa cara ngukurnya kenapa sih kok bisa berkurang? Kok berkurang segini ya dengan hanya sekian menit dan sebagainya? Kita juga tahu. Apalagi kripto yang sudah sangat sophisticated. Dengan demikian kita akan mengatur karena kripto ini ada produk investasi yang sangat berisiko tinggi, maka untuk penawarannya kita batasi. Hanya berlaku di tempat di bursa. Dan nanti pada saat dilakukan penawarannya, penawaran di media iklan, ini kita lah. Artinya tidak boleh dipersamakan bahwa ini sama dengan misalnya Bank A menawarkan tabungan A di iklan. Nggak boleh, nanti kripto nggak boleh seperti itu, karena kripto sangat berbeda dengan produk tabungan gitu ya. Itu kita akan batasi. Kedua, kalau ditawarkan tidak boleh kepada pihak-pihak yang disability tadi, misal orang tua, anak-anak, dan sebagainya. Harus kepada orang-orang yang memiliki profesional. Artinya memiliki pengetahuan tentang kripto. Atur. Sedemikian Pak. Yang terakhir adalah kita akan juga mengatur mengenai influencer. Nah, tadi itu kalau kita lihat ya di berbagai media, ini artis-artis kita, mohon maaf saya lihat ada Raffi Ahmad, Ana Hermansyah, ada siapa lagi itu pengusaha artis terkenal menawarkan saham MCAS, kemudian Ana juga kripto dan sebagainya. Saya yakin mereka itu pasti tidak memiliki kemampuan menawar produk, pengetahuan produknya ya, tapi punya kemampuan, punya follower, punya kehebatan, dia punya follower banyak dengan bisa mempengaruhi. Saya itu iya. Tapi saya meragukan kalau dia punya pengetahuan tentang itu, tentang pengetahuan tentang saham itu, kapan naik, kapan turun. Itu yang berbahaya. Jadi salah satu tadi teknik cara untuk bisa menggait orang adalah dengan cara yang orang itu yang kita idolakan. Semakin kita idolakan, ngomong apa dia percaya. Tapi sebaliknya kalau kita benci sama seseorang, meskipun orang itu capable, punya kemampuan lebih, apapun yang dimau akan diomongi, karena kita sudah benci, nggak bakal dengerin gitu. Prinsipnya gitu. Nanti influencer akan kita atur. Jadi bagi teman-teman influencer yang menawarkan produk layanan, kalau dia tidak memiliki izin, tidak memiliki sertifikasi, nanti akan kami tindak. Gitu. Nanti kita depan 2020, rencana seperti itu. Nanti salah satu mitigasi. Apalagi yang belum saya percaya. Oh iya, ini salah satu juga. Tadi sama ya kemarin. Ini kan salah tantangan kita untuk PDP ya, untuk pelindungan data pribadi, karena saking mudahnya tadi Mas Denny katakan bahwa kita cari, kira banyak banget benar. Jadi sebenarnya informasi data pribadi itu, kalau kita baca undang-undang tentang pelindungan data pribadi ya, itu sebenarnya ada pengecualian. Kalau merangka untuk research dan untuk kebaikan kenegaraan. Jadi misalnya negara mendapatkan informasi dalam rangka rahasia negara dan perlindungan alutsista dan sebagainya gitu ya, masuk research tadi. Tetapi kita batasi kalau misalnya KTP yang digunakan dan sebagainya digunakan untuk tujuan komersil, baru bisa digunakan PDP-nya. Artinya apa? Misalnya gini,
Kalau kita memberikan KTP ke gedung, ke mall, ke tempat kita menyerahkan, itu fine-fine aja, sepanjang tidak digunakan untuk komersial. Sepanjang digunakan untuk komersial baru kena masalah perlindungan data pribadi. Jadi kita harus hati-hati. Dan permasalahannya adalah kadang-kala banyak pelaku bisnis yang legal tidak legal adalah dengan cara menawarkan produk layanannya gitu. Padahal kita nggak minta ya. Di SMS, di WA, saking menyebalkannya sehari bisa 5-10 kali mungkin ya tawarkan dengan produk-produk itu. Karena tadi apa? Ini salah satunya ada mungkin salah satu adalah jadi begini Bapak Ibu, salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan terhadap data pribadi adalah kita melakukan pemantauan terhadap aplikasi-aplikasi yang saat ini marak di pasar ya, mobile banking misalnya gitu ya, ada Living Mandiri, ada MBCA, ada Mega dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi itu termasuk asuransi. Kita melihat waktu kita membuka aplikasi itu, apakah ada persyaratan bahwa data pribadi yang menjadi input di dalamnya sebagai salah satu persyaratan untuk menginstall. Kalau itu kita katakan nggak boleh. Kecuali pada saat kita membuka, menginput nama, alamat, nomor rekening, nomor telepon dan sebagainya. Ini sepanjang pengetahuan atau berizin ya. Kalau berizin bisa digunakan untuk pemasaran, silakan. Tapi ada tanda-tandanya. Boleh digunakan atau tidak. Tapi nggak otomatis sebagai salah satu syarat untuk pembukaan aplikasi. Itu nggak boleh. Itu salah satu pemantauan kita. Kalau begitu kita panggil pelakunya, kemudian meminta untuk dirubah dan sebagainya. Itu salah satu cara juga, tapi cara lain adalah cara edukasi dan sebagainya. Dan itu bukan semata-mata kalau pekerjaan kami sendiri berhasil sulit, karena perlukan kerjasama antara kita semua ya, teman-teman semua, adik-adik semua, untuk melakukan pertama edukasi, kemudian maksud tujuannya, niat kita, kemampuan kita berbisnis dan sebagainya, pengetahuan dan sebagainya yang perlu kita lakukan untuk bisa menggunakan dengan baik dan benar. Intinya seperti itu ya Mbak. Terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih banyak Pak Bernard untuk pemaparannya. Mohon maaf ya saudara-saudara karena waktu sudah menuju ke 9.50 jadi termin kedua tidak bisa dibuka. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi 2, entah kapan bisa diatur oleh Pak Yu lagi gitu ya. Tapi tadi sungguh yang saya garis bawahi justru yang karena ini ya sepertinya Pak Bernard lebih pendeta daripada kita semua. Hikmat Tuhan itu pengetahuan takut akan Tuhan kan aku jadi ya. Takut akan Tuhan tadi adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Jadi setelah apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Bernard juga kita jadi melihat lagi begitu ya, sebetulnya ketika kita mau berinvestasi atau mau melakukan pinjaman online itu sungguh-sungguh karena untuk mencukupi kebutuhan atau keinginan saja begitu ya. Kita hidup seperti Yesus yang mengajar sikap hidup begitu ya Pak ya. Mungkin itu juga hidup secukupnya begitu ya, hidup secukupnya saja betul, supaya kita tidak mudah tergoda dengan tawaran-tawaran yang nampaknya indah itu, tetapi ternyata kalau kita sudah jatuh ke dalamnya menjadikan banyak kerugian-kerugian yang bisa kita alami juga. Ternyata bukan cuma kita sendiri, tadi banyak cerita orang-orang di sekitar kita juga jadi mengalami mendapatkan kesulitan juga karena apa yang kita lakukan. Jadi ya semoga ini bisa membuat kami semakin bertanggung jawab Pak di dalam kehidupan ini, juga literasi keuangan kami juga semakin meningkat. Jadi semoga ketika kami juga mau melakukan melakukan apapun begitu ya, yang khususnya tentang pinjol juga investasi tadi di depan diberikan oleh Pak Bernard, itu juga kami lakukan discernment dengan Tuhan dulu, apakah ini sungguh-sungguh kehendak Tuhan atau ini hanya keinginan daging kita yang lemah ini. Roh penurut tapi daging lemah. Iya, baik, begitu saja Bapak Ibu
dosen dan saudara-saudara mahasiswa yang terkasih, hari ini kuliah umum kita yang pertama sudah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Bernard. Kita beri tepuk tangan ya, teman-teman. Berharga sekali yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga ini juga bisa membuat kami semakin melek keuangan. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wahyu. Ya, terima kasih sekali Bu Devina, terima kasih Pak Bernard. Silakan kembali ke tempat duduknya. Dan sekali lagi kita berikan aplaus ya untuk beliau berdua ya. Terima kasih.